Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saat ini kita kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam program Renungan Harian GKPU Halim Perdana Kusuma. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk hikmat yang Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk hari baru yang boleh kami nikmati saat ini. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu ya Allah. Dan saat ini kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong dengan bantuan Roh Kudus kami dapat beroleh hikmat dari firman Tuhan dan kami diberi kebijaksanaan dalam melakukannya. Terima kasih Bapa, demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini terambil dari Amsal 8 ayat 22 sampai 31. Namun saya akan bacakan 2 ayat saja, yaitu pada ayat 22 dan ayat 23. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebelum perbuatan-perbuatannya dahulu kala. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema untuk renungan kita pada hari ini adalah menikmati kebesaran karya Allah. Bapak, Ibu, kapan terakhir Bapak Ibu melihat pemandangan yang begitu indah dan bisa menikmatinya, menghirup udaranya dalam-dalam sambil menghayati betapa besarnya karya Allah? Atau kapan terakhir Bapak Ibu melihat ikan-ikan yang ada di kolam berenang dan sembari memberi makan kita merenungkan betapa indahnya ciptaan Tuhan? Kapan terakhir Bapak Ibu begitu merasakan betapa detailnya Tuhan menciptakan semua makhluk yang ada di sekitar kita? Amsal 8 mengatakan kepada kita bahwa Allah menciptakan dunia ini dengan hikmat, wisdom. Tuhan tidak main-main ketika menciptakan segala sesuatunya yang hidup di atas bumi ini. Tapi Tuhan menciptakan dengan hikmat. Kata aku pada pasal 8 yang digunakan itu menunjuk kepada hikmat. Perlu diketahui bahwa Amsal ini termasuk dalam kitab-kitab syair atau puisi. Jadi tidak perlu diperdebatkan mengenai siapa aku yang dipakai dalam Amsal ini. Yang jelas ini adalah bahasa puisi. Amsal menggunakan kata aku untuk menggantikan kata hikmat. Pada ayat 22 kita jangan juga salah dalam memahaminya. Bahkan ayat ini dikatakan sebagai kontroversial bagi beberapa gereja. Mengapa kontroversial? Karena ayat 22 ini bertentangan dengan Kejadian 1 ayat 1, di mana dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Tapi pada Amsal 8 ayat 22 dikatakan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya sebelum perbuatannya dahulu kala. Tapi
Mari kita ingat sekali lagi, ini ayat yang menggunakan bahasa puisi. Jadi dibutuhkan juga wisdom, dibutuhkan hikmat dalam membaca kitab Amsal. Wisdom atau hikmat bukanlah person, bukan mengarah kepada orang. Hikmat tidak bisa dipisahkan dari Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan dunia, hikmat itulah yang menuntun Allah dari sejak semulanya. Tuhan menciptakan dunia ini dengan hikmat yang ada dalam dirinya. Tuhan tahu dengan tepat dunia seperti apa yang hendak Dia bentuk. Tuhan itu seperti artis yang sangat berhati-hati, atau seperti seorang tukang bangunan yang sangat bijaksana, yang tahu dengan tepat karya besar yang sedang Dia kerjakan. Tuhan mencipta dengan sangat teliti dan detail. Ketika kita melihat dunia yang diciptakan Allah, melihat pemandangan yang jauh, yang tenang, hutan yang hijau, kehidupan makhluk biotis, tumbuhan, burung, binatang, semuanya tampak harmonis, bermain-main di alam yang diciptakannya, hingga kita sampai pada rasa kagum yang luar biasa atas ciptaan Tuhan ini. Dan kita bisa berkata seperti pemazmur katakan dalam Mazmur 104 ayat 24. Betapa baiknya perbuatanmu ya Tuhan, betapa banyaknya segala Kau jadikan dengan hikmat, bumi penuh dengan ciptaanmu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selama Tuhan adalah pencipta yang bijaksana, Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Dia tahu apa yang membuat kita merasa kecil di hadapannya. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan dalam iman dan ketaatan. Jika Allah menciptakan dunia ini dengan amat detail dan penuh kehati-hatian, terlebih lagi Tuhan tahu siapa kita yang hanyalah ciptaannya. Tuhan mengenal kita, Bapak Ibu. Tuhan tahu siapa kita. Tidak ada satu sel pun dari tubuh kita yang luput dari pengawasannya. Karena itu, dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini, apapun pergumulan kita, jangan takut, jangan khawatir menatap hari esok. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan tahu, karena Dia menciptakan kita dengan hikmat. Karena kita adalah bagian dari karya besar Tuhan. Bahkan Tuhan menciptakan kita dengan bijaksana. Serahkan semuanya kepada Tuhan, dengarkanlah didikan Tuhan, dan menjadi bijak. Janganlah kita mengabaikannya, karena kita patut disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepadamu untuk segala perbuatan baik yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau telah menciptakan kami dengan merajut kami dari sejak di kandungan sampai saat ini. Apa yang terjadi dalam hidup kami tidak pernah luput dari pengawasan Tuhan.
Kami serahkan hidup kami, masa depan kami, hari-hari yang kami lewati, juga pergumulan hidup kami Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhanlah pencipta kami, Tuhan yang menciptakan kami dengan penuh hikmat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berserah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.